Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. terus Di sini kami kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas proyek kami yang berjudul tentang analisis sentimen film, pendekatan berbasis ulasan, pengguna menggunakan metode Naivist Bayes dan Nixon Based Features, yang disusun oleh Faisal Farouk Nawawi 2200180012, Fikri Zain Aminun NIM 2200018008, dan Alwi Mujahid Siregar dengan NIM 2200018023. Diawali dengan pendahuluan dari tugas proyek tersebut. Yang pertama, latar belakang dari tugas proyek ini adalah film. Film adalah media komunikasi audiovisual yang menggunakan suara dan gambar untuk menyampaikan pesan tersirat kepada sekelompok orang yang menyaksikannya. Penonton memahami maksud film melalui pesan yang tersirat dengan menontonnya. Penonton seakan-akan dibawa masuk ke dalam jalan cerita ini dan dapat mempengaruhi pendapat penonton tentang latar, alur, pernokohan, dan ending cerita. Kemudian, definisi dari masalah tugas proyek ini adalah film adalah media audiovisual yang menyampaikan pesan kepada penonton melalui berbagai elemen cerita seperti latar, alur, penokohan, dan ending. Dengan perkembangan internet, banyak orang menulis ulasan tentang film di blog, website, dan media sosial seperti Twitter, IMDb, Instagram, Cinemax Magazine, dan Senayang Film. Komentar ini dapat dianalisis menggunakan analisis sentimen untuk mengetahui tanggapan penulis dan menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi pembuat film. Terus yang kemudian kedua, solusi yang digunakan. Yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan opini dari blog, website, dan media sosial seperti Twitter, IMD, Instagram, Cinemax Magazine, Senayang Film. Kemudian analisis sentimen merupakan bidang ilmu yang menganalisis opini, sentimen, evaluasi, penilaian sikap, dan emosi terhadap suatu entitas seperti produk layanan, organisasi, individu, isu, peristiwa, dan topik. Kemudian Naive Bayes Classifier merupakan salah satu algoritma machine learning yang diawasi supervised learning yang digunakan untuk menangani masalah klasifikasi berdasarkan pada probabilitas atau kemungkinan sesuai dengan teorema Bayes. Kemudian Nexon Bayesian Feature. Nexon Bayesian Feature ialah fitur atau kata yang telah diberi bobot berdasarkan kamus atau leksikon. Beberapa bobot dilakukan untuk setiap kata yang termasuk sentimen positif atau termasuk sentimen negatif. Tujuan penggunaan lexicon based feature yaitu untuk menentukan orientasi sentimen suatu kata. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Mas Faruk Nawawi dengan NIM 012. Silahkan. Baik, pada poin 3 kali ini adalah metode representasi. Yang pertama ada Naive Bayes. Naive Bayes dengan rumus P C per W sama dengan P W per C kali PC per PW, di mana PCW adalah posterior atau peluang kelas C terhadap kata W, PWC adalah peluang kata W terhadap kelas C, PC adalah peluang kemunculan kelas C, dan PW adalah evidence atau peluang kemunculan kata W. Yang kedua ada di mana count WC sama dengan count WC per count C ialah banyaknya kemunculan kata W pada kelas C, dan count C ialah banyaknya kemunculan semua kata pada kelas C. Terus untuk uh, nilai yang dijadikan bobot adalah nilai sentimen yang dihitung dengan perhitungan jumlah dari nilai pop score atau next score. Sampo Sampos score kata. Terus ada sum next score kata dengan perhitungan nilai total dari pop score dan next score dari suatu kata, yaitu ditambah total score sama dengan sum post score ditambah sum next score. Terus untuk perhitungan nilai sentimen suatu kata pada kelas positif dan kelas negatif ada senti score post kata sum post score kata dibagi total score kata. Lalu untuk yang negatifnya ada sum negatif skor kata dibagi total skor kata. Terus pada poin B, diagram alir data, kita menggunakan flowchart. Flowchart dimulai dari terus
pada gambar pertama yaitu fase testing, fase training dimulai, lalu data latih, lalu dilanjut dengan text processing, terus term weighting, naive Bayes training, dan dapat diperoleh prior likelihood dan evidence. Lalu pada gambar kedua yaitu fase testing. Fase testing mulai data uji, lalu ada text pre-processing, pembobotan lexicon based features, sama terakhir ada IV bias testing dan posterior. Lanjut untuk user interface akan dilanjutkan oleh teman saya Alwi Mujahid Siregar. Baik, pada aplikasi analisis sentimen kami di sini ada untuk mengambil tweet, di mana kita memasukkan kata kunci dan kita akan klik ambil, maka akan muncul ID tweet dan judul tweet, teks clean-nya dan label yang berisi nilai positif dan negatif dan kata kuncinya. Di sini juga terdapat jumlah data yang terambil dalam persenan. Ketika kita klik ambil, maka akan menampilkan statistik jumlah data yang dicari dalam beberapa bulan dan juga jumlah data yang didapat serta label netral, positif dan negatif dalam persen. Pada halaman review, di sini terdapat hasil-hasil review dari orang-orang yang telah nonton film tersebut. Ini adalah hasil tugas proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.